Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kita semua udah tahu Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi bagi kehidupan kita. Termasuk di dalamnya adalah saat kita masuk ke dalam bingkai Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan ajaran yang sudah kita terima, tetapi yang dibutuhkan bagaimana kita mengamalkan ajaran itu sesuai dengan patokan dasar yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Salah satu manqobah menyebutkan bahwa thariqah kita ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan bimbingan daripada Syekh Mursyid itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Sekedar untuk dipedomani, dapat kita baca Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-65. Ayat ini menyiratkan arti paling tidak ada empat hal yang dijadikan pedoman dasar kita mengamalkan thariqah. Kalimat resminya begini: Fa asri bi ahlika bikit iminal lail. Yang kedua, masih sambungan ayat ini, wattabi' adbaruhum. Yang ketiga, la yaltafit minkum ahad. Sedangkan yang keempat adalah wamdu haitsu tu'marun. Yang pertama yang tidak boleh kita abaikan adalah saat seseorang sudah menerima hak talqin zikir itu, kewajiban utamanya adalah fa'asri, berjalan. Yang namanya berjalan dalam artian yang mengamalkan apa yang telah ditalkinkan Syekh Mursyid ke dalam hati kita. Paling tidak berzikir. Kedua-duanya, zikir jahar dan zikir hobi, itu diamalkan, dilaksanakan. Apabila kita sudah menerima hak talqin, kita jangan betah sendiri. Kalimatnya kan fa asri bi ahlika, dengan membawa keluarga. Membawa keluarga dimaksud paling tidak apabila seorang suami sudah mendapatkan hak talqin, maka istrinya juga harus diajak. Atau di beberapa kasus kan ada yang istrinya terlebih dahulu ditalqin. Nah, istri tersebut itu berkewajiban untuk mengajak suaminya untuk ditalqin. Kalimat ini jelas tercantum di dalam Al-Quran, bikit iminal lail. Dalam artian orang yang belum menerima hak talqin zikir itu ada dalam kegelapan malam. Nah, bagaimana kita memutus link kegelapan malam itu sendiri? Jalan terbaik tidak ada kecuali mengajak semuanya untuk talqin zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang para ikhwan akhwat yang baru mendapatkan hak talqin itu pengen melakukan satu amaliyah yang kira-kira semacam begitu. Kita ilustrasikan dulu. Apabila kita mau masuk ke gedung berlantai lebih dari satu, gedung bertingkat, ada tiga macam tangga. Pertama ada tangga manual, kita harus menapaki anak tangga itu. Yang kedua, kalau di mall itu ada yang namanya eskalator, kita nggak usah berjalan, cukup berdiri, nanti kita diantar ke tempat yang lebih tinggi. Atau ada kita cukup masuk ke dalam satu ruangan, pintunya ditutup, kemudian kita tinggal memijit mau naik ke lantai keberapa. Itu namanya lift.
Dalam bertoriko, tangga kedua dan tangga ketiga tidak diberlakukan. Yang diberlakukan adalah tangga yang manual. Orang yang sudah ditalkin zikir itu harus menapaki anak tangga satu-satu. Makanya kewajiban yang kedua adalah watabi adbaruhum, ikut dari belakang. Kalau yang namanya ikut dari belakang, itu artinya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan contohnya. Contoh daripada Syekh Mursyid. Jangan bikin sendiri. Jangan bikin aturan sendiri. Malah jangan membuat orang lain bingung dengan melakukan amalan-amalan itu. Polanya sangat mudah. Kan kita tinggal menduplikasi ya. Nggak usah bikin ini, nggak usah bikin itu. Kalau dalam bahasa Abah itu ngerti ya syukur, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Yang dianjurkan kan mengamalkan. Wattabi'at baruhum, ikut dari belakang. Yang namanya ikut di mana-mana juga dari belakang. Kalau di depan itu bukan ikut, itu namanya menuntun. Itu yang kedua. Yang ketiga, la yaltafit minkum ahad. Kalau ingin cepat sampai ke tempat tujuan, jangan suka mampir. Itu ungkapan yang sering disampaikan oleh pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Memang dasar hukumnya itu. La yaltafit minkum ahad. Orang yang baru mendapatkan hak talqin, terkadang ada satu perasaan merasa sayang tidak melakukan amaliyah-amaliyah yang sebelum ditalqin mereka lakukan. Nah, yang namanya la yaltafit minkum ahad itu, mata fungsinya untuk melihat, telinga fungsinya untuk mendengar. Tapi saat kita sedang melaksanakan satu amaliyah, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan metode dari Syekh Mursyid, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu jangan sampai mempengaruhi ajegnya hati kita. Yang tetap konsisten mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di dalam bahasa ilmu fikih ini yang namanya khusyuk. Jadi yang namanya khusyuk itu sendiri bukan kita tidak mendengar sesuatu dan tidak bisa melihat sesuatu, tidak. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, jangan sampai mempengaruhi keistiqomahan, tetap tegarnya hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat adalah wamdu haitsu tu'marun. Apabila kita sudah mengambil hak talqin, jangan suka berhenti di perjalanan, di tengah jalan. Penyakitnya banyak. Pertama, bosan. Bosan dalam artian yang diamalkan itu aja. Itu bisa menimbulkan kejenuhan. Makanya melakukannya jangan sendiri, berjamaah. Masuk ke dalam satu komunitas, ada grupnya, melaksanakan amalia di satu tempat. Gitu. Yang kedua adalah mungkin adanya bisikan dari kiri kanan kita. Biasanya orang yang baru mendapatkan hak talqin itu ada yang tidak senang. Tidak senang dengan aturan main. Zikir harus dengan menggunakan suara keras, dengan menggunakan hentakan yang kuat. Itu bisa saja akan memunculkan persoalan apabila didengar oleh orang yang tidak melakukan itu. Itu jangan sampai terpengaruh demikian. Al-Quran sendiri kan ada ayat yang mengatakan gitu ya. Lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Sampai begitu Al-Quran. Lamma sami'u dzikra, ketika Nabi Muhammad SAW berzikir, itu ternyata ketika Nabi Muhammad berzikir itu terdengar oleh orang-orang kafir. Wa yaqulun, sampai-sampai orang kafir itu sendiri mengatakan innahu lamajnun. Sungguh Muhammad itu sudah seperti orang gila. Begitu. Jadi kalau kita sedang melakukan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang berkomentar, ngapain keras-keras seperti orang gila? Itu enggak usah tersinggung karena Al-Quran bilangnya begitu. Jadi kalau kita sedang berzikir dengan menggunakan suara keras, hentakan yang kuat, tiba-tiba ada orang mengatakan ngapain keras-keras seperti orang gila, itu berarti zikirnya benar. Gitu ya. Kalau boleh saya kerucutkan, yang perlu dipedomani Al-Hijr 65, yang pertama amalkan, yang kedua ikuti, yang ketiga adalah jangan terpengaruh, sedangkan yang keempat jangan berhenti di perjalanan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.